lambung, yang dibilang percaya atau nggak percaya, tapi emang kenyataannya benar, semua tubuh ini ada sistem kerjanya. Itu yang harus lebih diperhatikan. Jadi sebelum saya masuk ke intinya, dalam arti kalau misalkan sumpama yang udah orang urut atau pijat dia salah saraf, malah semakin sakit, atau fisioterapi dan lain-lain, ternyata semua tubuh itu ada jam-jam kerjanya. Terus yang bisa dibilang problem-problem sakit kepala, atau problem lambung, atau problem limpa, jantung, terus paru-paru, pankreas, insulin, pembuluh darah, arteri vena, terus semuanya itu ada jam kerjanya. Ini biasanya yang udah ditanganin oleh ILPI ya, ilmu pengetahuan lembaga Indonesia, atau semua para dokter itu udah pasti mereka semua tahu sistem jam kerja lambung. Cuman ini nggak terlalu diekspos aja ya. Dan di sini yang pertama saya akan jelaskan kenapa makan malam atau makan berat itu nggak boleh. Terus bisa dibilang dalam arti diet itu terakhir makan jam 6 atau jam 7, sebelum jam 7. Ternyata bukan hanya diet itu aja, tapi yang saya harapin ya teman-teman ini semuanya tahu dan lebih pintar lah. Lebih pintar untuk melihat kondisi tubuhnya sendiri. Jadi dalam arti yang paling terpenting, kita pun juga harus smart ya, untuk ya bisa dibilang zaman milenial inilah teknologi semakin canggih, bisa digali lewat Google, lewat YouTube, lewat ini segala macem, cari info untuk nambah pengalaman. Oke, langsung aja kita mulai untuk sistem kerja lambung ini ya. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan sedikit masalah sistem kerja tubuh. Jadi makanya kenapa nggak boleh urut di jam malam, karena emang jam kerja tubuh itu ada yang perlu istirahat, ada yang bekerja. Jadi begitu istirahat, dipacu, dipaksa, dipijat atau diurut segala macam, tiba-tiba malah memicu adrenalin. Jadi itu yang lebih membuat semakin bertambah sakit. Oke, langsung di sini teman-teman bisa, mungkin di YouTube ada sih, tapi saya belum lihat di YouTube. Di sini saya juga baru nyari di Google ya, di Google, entah Chrome, entah Google, itu ada. Langsung aja buka jam kerja tubuh, jam kerja tubuh. Oke, ini terserah mau buka yang mana. Nah, di sini saya buka jadwal kerja organ tubuh manusia halaman 1. Atau teman-teman bisa langsung jam kerja lambung juga, itu nggak masalah. Makanya makan malam itu ya bisa dibilang sangat bahaya dan berat ya. Oke, di sini ini sistem komponen tubuh bisa lebih dipelajarin lagi. Pembuluh darah, pembuluh balik, ginjal kanan, ginjal kiri, pembuluh nadi, jantung. Jadwal kerja organ tubuh, jam kerja dan istirahat organ tubuh manusia. Oke, ini di jam pertama nih ada, bisa dilihat teman-teman, lambung jam kerja itu jam 7 pagi sampai jam 9. Jadi terutama kalau untuk orang yang diet ya, masuk makan pagi itu breakfast ya, tapi jangan terlalu over juga. Jadi dia bisa ngambil bahasanya makanan cadangan lah, sumber energi cadangan. Jadi dia yang diambil dari lemak. Kalau misalkan makannya bagus malah lebih bagus lagi. Soalnya
pagi ini kenapa perlu nutrisi dan makanan yang bagus? Dia pada saat jam kerja lambung itu yang pertama langsung ke cerna, selain pencernaan bisa langsung ke pencernaan ke kepala. Kenapa dibilang kayak gitu? Percaya atau enggak, rata-rata orang kalau sakit kepala pasti ada masalah sakit lambung. Itu harus lebih diperhatikan. Cek lambungnya, jangan cek kepalanya dulu. Nanti akan saya jelaskan untuk konten yang berikutnya ya, masalah sakit di bagian kepala. Karena emang pola makannya nggak benar gitu. Ini juga bisa untuk meningkatkan memori otak, bisa mencerdaskan daya ingat, pola pikir segala macam. Otomatis kalau misalkan makan kita bagus, apa yang bukan disuges lagi, apa yang dicerna, apa yang diambil oleh nutrisi kebutuhan otak segala macam itu tidak akan terhambat. Tapi kalau makanan sembarangan ya nasi, lebih sering nasi uduk, hawanya ngantuk, terus kadang malas bekerja, terus pola pikirnya bahasanya nggak mau berpikir secara panjang lagi ya, dalam arti seperti itulah. Bisa dibaca, organ lambung sedang kuat bekerja pada jam-jam ini, jam 7 sampai jam 9. Maka dari itu dianjurkan untuk sarapan pagi untuk proses pembentukan energi tubuh. Pagi itu perlu energi. Biasanya setengah atau seperempat dari makan siang ya. Sebelum sarap. Nah, minum jus atau ramuan dianjurkan sebelum sarapan pagi di saat perut masih kosong. Sehingga zat yang berguna akan segera cepat diserap oleh tubuh. Itu tadi yang saya jelaskan. Jadi penyerapannya lebih bagus. Kalau pagi nasi uduk lontong sayur ya penyerapannya agak lambat. Itu kan termasuk makanan yang agak kurang bagus. Jadi pencernaan ke kepala, ke ini, kebutuhan tubuh pun jadi kurang lambat. Itu yang membuat kita problem sakit yang lain-lain ya. Bisa liver, bisa ginjal, bisa jantung, bisa paru-paru. Nah, di bawahnya teman-teman bisa baca. Ini limpa. Limpa ini terkadang yang suka buat ngantuk ya. Organ limpa sedang kuat-kuatnya pada jam. Nah, ini jantung. Jam 11 sampai jam 1. Organ jantung. Nah, pada saat kalau mau pijat bagian jantung atau terapi bagian jantung, jadi di saat jam 1 sampai jam 11 sampai jam 3 itu malah bagus. Malah bagus. Nah, ini untuk hati ya. Organ hati. Nah, ini bagus, paru-paru. Nah, ini jam-jam kerjanya ya, harus lebih diperhatikan. Kalau makanan nutrisi untuk kebutuhan tubuh ini di saat jam kerja, itu pasti akan lebih bagus. Nah, ginjal. Ginjal jam 5 sampai jam 7. Nanti konten berikutnya akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini ada lagi nih lambung, jam 7 malam sampai jam 9. Jam istirahat. Bukan berarti jam 10 atau boleh sih, tapi kalau lagi diet saya saranin ya jangan makan sampai ketemu pagi lagi sih. Tapi boleh makan ringan aja, bisa dibilang seperempat dari makan siang. Organ lambung bekerja lemah pada jam-jam ini, maka dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang sulit untuk dicerna atau lama dicerna, atau lebih baik untuk berhenti makan pada jam-jam ini. Itu akan jauh lebih bagus. Jadi ini semua kedokteran ahli bedah segala macam, ILPI itu udah pada tahu semua ya. Jadi ya kita harus lebih smart dan lebih waspada juga, lebih hati-hati juga. Saya bukan yang larang untuk terapi atau pijat segala macam. Terapi bagus, pijat pun juga bagus, tapi saya saranin juga ya lihat-lihat orang juga ya, dalam arti ya mohon maaf, terapi membuat yang lebih sakit itu saya saranin waspada. Ya, itu aja.
Jadi untuk jam kerja lambung ini perlu dipelajarin lagi, lebih didalamin lagi, terutama untuk yang orang diet, terutama yang ingin membuat tubuh lebih sehat. Makanya kenapa sarapan pagi itu harus lebih bagus, lebih bernutrisi. Jadi begitu kita sarapan, jam kerjanya bagus, pencernaannya bagus, dia langsung ke semua kebutuhan tubuh. Jadi sebenarnya satu komponen ya, pengaruhnya di situ. Kalau misalkan sumpama pijet di waktu jam lambung atau jam organ lain yang sedang istirahat, itu malah memicu adrenalin problem bagian sakit tersebut. Itu yang saya lebih khawatirkan untuk teman-teman semua, jadi harus lebih hati-hati lagi ya. Mungkin itu aja ya. Kalau ada pertanyaan juga silahkan komen, like ya, share, jangan lupa subscribe. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain yang udah subscribe. Jadi kalau mau langsung WA pun juga saya nggak masalah, ada nomor HP saya. Selanjutnya untuk next konten, nah ini bukan bicara racikan, ini saya bilang sebenarnya ini herbal atau bukan herbal ya. Banyak orang bilang herbal, sebenarnya ini nutrisi kebutuhan otak dan saraf. Percaya atau enggak, ini manfaatnya banyak. Namanya daun pegagan. Ini emang asli bisa untuk problem saraf kejepit, terus untuk ngelancarin pembuluh darah ke kepala, saraf, ini segala macam. Terus percaya atau enggak, istri saya dan saudara-saudara saya, dia punya penyakit asma ya. Udah berobat ke dokter, udah berobat ke mana, nggak sembuh, tapi begitu pakai ini sembuh. Tapi saya akan tahu intinya kenapa bisa sembuh, padahal ini sebenarnya untuk saraf. Tapi untuk asma itu yang memicu titiknya itu otomatis jalurnya jalur saraf, yang membuat terjadi penyempitan di bagian sini. Jadi bukan karena emang lubangnya sempit ya. Jadi memang lubangnya sempit. Sempit itu kan otomatis kan yang mempekerjakan lubang sempit itu atau paru-paru itu kan ada sel-sel saraf. Nah itu, jadi saraf itu yang harus dibenerin dulu. Tujuannya pakai ini untuk melancarkan saraf. Jadi rongga-rongga di pernapasan atau paru-paru di bagian flek tengah ini biasanya di sini nih. Jadi dia akan lebih kebuka. Terus, kalau sarafnya bekerjanya bagus, yang lain jadi lebih lancar, semakin kebuka. Dan pegagan ini ada yang agak kering, ini ada yang setengah basah. Daun pegagan ya, nanti akan saya jelaskan untuk berikutnya. Itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua. Sukses dan sehat untuk semuanya, terutama untuk pada saat corona ini. Jadi pinter-pinter jaga kesehatan. Saran saya yang terakhir, jangan takut sama corona. Boleh waspada, tapi jangan takut sama corona. Yang saya khawatirin, kalau saya ya, saya lebih baik takut sama yang maha kuasa daripada sama corona. Corona itu kan ciptaan yang maha kuasa juga. Ini yang membuat orang lebih khawatir dan waspada. Dia takut mati karena corona. Pokoknya tenang aja. Corona itu saya bilang tidak sebahaya dan seburuk apa yang saya pikirkan, apa yang kita pikirkan. Oke. Itu aja. Terima kasih.